Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat satu kelompok akan mempresentasikan mengenai Cinema 21 sebagai objek analisis public space. Waalaikumsalam. Lanjut. Dengan beranggotakan 4 orang, yaitu saya yang pertama Citrakanya Dewi, Saya Olivia Putri. Saya Mesya Nabila Widianti. Saya Pemba Lovin. lanjut. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Jadi Cinema 21 itu merupakan salah satu public space terkenal di Indonesia. Terkenal karena apa? Terkenal karena tayangan filmnya yang berkualitas dan sudah berdiri selama 35 tahun dan berdiri di 230 lokasi yang berbeda di 56 kota dan telah menayangkan 1.239 layar hingga tahun 2023. Cinema 21 juga menawarkan fasilitas lengkap seperti ada lobby, pemesanan makanan, ada studio tayang, bahkan ada toilet juga. Dan studi kasus ini dilakukan di Mall Transmart Buah Batu, di sana juga ada Cinema 21 ya, dan letaknya ada di Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Lanjut. Lalu public space, jadi seperti kata-kata bahasa Inggrisnya ya, public space berarti tempat umum gitu. Dan Cinema 21 ini kan termasuk public space juga yang memiliki pengertian yaitu merupakan ruang yang dimiliki oleh publik dan dapat diakses serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, baik miskin maupun kaya, bahkan dari muda hingga tua. Lanjut. Yang pertama ada hubungan ergonomi. Ini materi yang pertama ya, jadi ada 3 materi. Oke, yang pertama adalah hubungan ergonomi. Di sini saya mengambil contoh hubungannya dengan sikap dan posisi tubuh pada Cinema 21. Jadi posisi tubuh saat beraktivitas itu, terutama di saat kita sedang ingin menonton tayangan film di Cinema 21, itu sangat mempengaruhi ya pada posisi duduk, karena memang posisi duduk adalah posisi yang paling dominan saat menonton. Dan ketika kita duduk, kadangkala penonton itu suka melakukan kebiasaan buruk seperti mengangkat kaki ke atas, dan hal ini dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal seperti nyeri punggung bawah, dan posisi ini ya nyaman sih tapi dapat menghambat sirkulasi darah dan menimbulkan tekanan pada kaki. Lanjut. Maka dari itu desainer perlu merancang kursi bioskop yang khusus sehingga dapat memaksimalkan kenyamanan dan kesehatan secara ergonomis. Bisa kita lihat dari foto di sini kursinya sudah sangat ergonomis ya, tinggi dudukan 45 cm, lebar dudukan 49 cm, dan ada senderannya juga dengan kemiringan sekitar 5-8 derajat, dan ini dapat memaksimalkan kenyamanan. Lalu juga disediakan bantal-bantalan pada kursi tersebut, dan tak lupa ada sandaran tangan juga. Lanjut. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu antropometri pada Cinema 21. Antropometri berasal dari bahasa Yunani dari kata antropos dan metron yang berarti manusia dan pengukuran. Dengan kata lain adalah pengukuran tubuh manusia. Antropometri merupakan salah satu cabang ilmu sains yang berkecimpung dengan ukuran tubuh, bentuk, kekuatan, mobilitas, dan fleksibilitas, dan kapasitas kerja. Data antropometri digunakan untuk merancang produk, tempat kerja, atau lingkungan yang lebih sesuai dan dapat digunakan dan diakses dengan nyaman oleh sebagian besar populasi. Lalu ada esensi faktor antropometri sebagai bagian dari ilmu ergonomi. Data dimensi tubuh manusia perlu diperoleh secara menyeluruh dengan mencari nilai rata-rata pengguna untuk memastikan keserasian antara produk dan manusia sebagai pemakai, seperti dijelaskan oleh Liliana. Lalu tujuan khusus antropometri adalah untuk mempelajari ukuran tubuh manusia dalam konteks desain interior. Antropometri digunakan untuk memahami ukuran dan bentuk tubuh manusia agar lingkungan yang dirancang dapat disesuaikan dengan kebutuhan fisik manusia. Tujuan dari pengukuran tubuh adalah agar dapat mengetahui acuan rata-rata ukuran tingkat kecelakaan. Iridia Study dan Yas Yarli 2015 dalam Carolina.
Faktor data antropometri dengan pengaplikasiannya pada Cinema 21. Yang pertama ada usia. Cinema 21 memiliki batasan usia sesuai dengan film apa yang akan dipilih oleh konsumen. Jika dilihat dari aspek interior yang ada pada Cinema 21 sendiri, memang tidak adanya fasilitas khusus bagi anak-anak dengan usia di bawah 10 tahun, dikarenakan furniture di Cinema 21 menggunakan standar umum orang dewasa seperti halnya kursi bioskop, wastafel di toilet, dan furniture lainnya. Lalu, yang kedua ada gender. Cinema 21 ditujukan bagi semua gender, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak adanya batasan gender dalam menikmati tayangan di bioskop tersebut. Teruntuk fasilitas toilet, gender dibuat terpisah antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Kita akan membahas tentang kriteria ergonomi fasilitas duduk Cinema 21 berdasarkan aktivitas dan antropometri. Untuk hal ini kita akan membahas tentang ukuran kursi, yang dimana akan disesuaikan dengan antropometri agar penonton merasa nyaman termasuk panjang, lebar, kedalaman, dan ketinggian tempat duduk. Dukungan yang memadai untuk bagian belakang, bokong, dan mata perlu dipertimbangkan untuk menghindari tekanan berlebihan dan memastikan pandangan optimal. Kemiringan tinggi dan dukungan sandaran kursi juga perlu diatur untuk posisi duduk yang nyaman, menghindari kelelahan dan ketidaknyamanan. Jarak antar baris kursi harus mencukupi untuk memberikan ruang kaki yang memadai, dengan memperhitungkan antropometri kaki dan lutut penonton. Pemilihan bahan kursi juga penting untuk memberikan kenyamanan. Kemudian untuk pola ventilasi, penataan, desain alat, dan tempat duduk khusus. Tentunya ventilasi yang baik dapat mengurangi rasa panas dan kelembapan, meningkatkan kenyamanan penonton. Lalu desain tangga atau jalan setapak harus aman dan mempertimbangkan mobilitas penonton. Alat juga harus dirancang dengan baik agar memberikan akses yang mudah dan tidak mengganggu penonton yang sudah duduk. Untuk penonton yang dengan kebutuhan khusus, seperti kursi roda, tempat duduk khusus harus tersedia dan dirancang untuk memudahkan akses. Berikut adalah denah dari Cinema 21. Lalu selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Jadi, fasilitas public space seperti bioskop harus menjaga kenyamanan, keamanan, dan kesehatan pengguna dengan menerapkan ergonomi, human-centered design, dan antropometri. Multidisiplin ilmu seperti arsitek, desain interior, dan teknik sipil perlu memahami hubungan ini dengan sikap kerja, dimensi kerja, dan efisiensi ekonomi gerakan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan efisien. Dengan berfokus pada ergonomi, antropometri, human-centered design, efisiensi ekonomi, dan pengaturan fasilitas kerja, Cinema 21 dapat memberikan pengalaman optimal bagi penonton dan karyawan, serta meningkatkan operasional bisnis secara optimal. Lalu, untuk saran, dalam membangun public space, penerapan ergonomi dan antropometri oleh profesional seperti arsitek dan desain interior sangat penting untuk memastikan kinerja, keamanan, dan kesehatan manusia. Mereka perlu memahami hubungan ergonomi dengan sikap kerja, human-centered design, dan antropometri, lalu dimensi kerja, efisiensi ekonomi gerakan, dan pengaturan fasilitas. Kriteria ergonomi fasilitas duduk juga harus dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan pengguna secara maksimal. Berikut merupakan daftar pustaka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.